Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Sopir Fortuner membawa masalah lagi. Sementara orang banyak sibuk mudik, berlebaran, menikmati hari raya, di jalan tol dia ngebut dari bahu jalan dan tiba-tiba dia masuk ke jalan utama dan menyenggol sebuah mobil Suzuki. Supir Suzuki itu segera menegur dan minta pertanggungan jawab atas kerusakan mobilnya. Pemilik Fortuner yang berplat nomor ABRI itu malah berteriak marah dan mengaku bahwa dia adalah adik seorang jenderal. Lalu dia tabrakan lagi mobilnya ke mobil korban itu dan pergi. Wah, heboh, viral lagi. Kenapa rupanya kalau adik atau keluarga seorang jenderal memangnya boleh bertindak semaunya, boleh melawan hukum, boleh tidak sopan. Saudara, inilah masalah utama dunia. Banyak orang terdorong untuk bersikap semaunya. Banyak orang yang hidupnya tabrak ke sana, tabrak ke sini, membawa korban. Tetapi sebagai pelaku mereka tidak bersalah, bahkan justru merasa bangga. Padahal masyarakat dimanapun hanya akan hidup sejahtera dan bahagia di atas nilai-nilai keadilan, kesopanan, dan kebenaran. Sikap semau gue itu terinspirasi oleh seorang tokoh. Alkitab gambarkan bahwa tokoh itu adalah naga. Binatang lambang tokoh yang hebat, cerdas, penuh kekuasaan, penuh ambisi, tetapi sangat semaunya, mementingkan diri, sangat jahat. Di dalam sejarah naga itu iblis terus menabrak kebenaran dan menabrak serta menghancurkan umat pencinta kebenaran. Banyak korban yang telah tewas sebagai pahlawan kebenaran. Dan setan tidak pernah berhasil memusnahkan kebenaran dan pencinta kebenaran di dunia dengan ancaman ataupun aniaya apapun. Nah, umat Tuhan yang mencintai kebenaran justru ternyata semakin bertambah, berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Dalam sejarah dinyatakan bahwa iblis akhirnya mengubah strateginya. Dia tidak tabrak umat Tuhan, melainkan umat Tuhan disambutnya, diterimanya, diakuinya. Bahkan dia masuk ke dalam kumpulan umat Tuhan. Tetapi disisipkannya pikiran-pikiran yang terfokus kepada setan, penyembahan berhala. Itulah era yang disebut dengan kompromi. Itu adalah ketika para pemimpin gereja mencampur adukan praktek-praktek penyembahan berhala dengan ajaran-ajaran Kristen. Dan di era ini sangat berdampak besar terhadap keberadaan Injil yang kekal, keberadaan kebenaran sejati. Karena Alkitab pada waktu itu bukan lagi menjadi standar. Alkitab justru disingkirkan dan digantikan dengan tradisi, ajaran, pikiran, dan kehendak para pemimpin agama. Selama berabad-abad, iblis telah menggunakan strategi ini. Gereja secara formal merusak kepercayaan umat terhadap firman Allah. Gereja ketika itu bahkan menentang kehendak Allah yang sesungguhnya, memutarbalikkan kitab suci. Dan kadang-kadang mengutip kitab suci hanya untuk keuntungan dan kepentingan manusia semata-mata. Amsal 23 ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudara, memiliki kebenaran bukanlah hal yang mudah. Setan membencinya. Dia akan serang, dia akan tabrak, dia akan mencampur adukan dengan keduniawian. Jangan pernah menjual kebenaran, saudara. Baca, pelajari dengan seksama, dan jangan pernah berkompromi juga sedikit pun atas setiap kebenaran yang kita temukan di dalam Alkitab. Karena permata-permata kebenaran Alkitab itulah yang akan memelihara, menghidupkan, melipat gandakan kesejahteraan dan kebahagiaan kita.
Itu keren.